Shalom, dalam video ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan cara menginput data ke dalam aplikasi SPSS dan menganalisis data tersebut secara deskriptif. Dalam aplikasi SPSS, pertama kita akan memasukkan variabel ke dalam macam-macam atau menu-menu variabel seperti ada name, type, width, decimal, label, value, missing, columns, again, measure, dan row. Dalam variabel nama ada kabupaten yang disimbolkan dengan KP dan DT yaitu data. Lalu kita akan mengedit tipenya yaitu tipe KP ke string, ubah ke string, lalu ini kita ubah ke 20 dan labelnya yaitu kabupaten, yang DT labelnya kita ubah ke data. Value-nya none, missing none, columns-nya 8, 228. Dan untuk elik-nya kita ubah yang KP ke right center dan DT juga ubah ke center. Measure-nya diubah ke cell untuk DT-nya. Kita ke data, di sana akan ada 2 kolom yaitu KP untuk kabupaten dan DT untuk data. Selanjutnya, untuk mempermudah kita mengisi data dalam aplikasi SPSS, maka kita masuk ke Excel di mana di sini sudah ada data yang telah disimpan yaitu data kemiskinan NTT per kabupaten kota tahun 2019. Data yang di dalam Excel kita copy, lalu kita paste dalam aplikasi SPSS. Untuk data di belakang ada angka desimal, maka dari itu untuk menghilangkan desimal yaitu 2 angka di belakang koma, kita ke variabel lalu mengedit desimalnya ke 0, dari 2 ke 0. Setelah itu kita akan menganalisis data kemiskinan NTT per kabupaten ini itu tahun 2019 yaitu dengan klik menu analisis, deskriptif statistik, lalu ke frekuensi. Nah, klik data, kita pindahkan ke variabel S, lalu statistik. Di sini kita akan memilih apa saja yang kita akan analisis. Ada persentil, kita akan mencari persentil 1, add, persentil 2, add, persentil 3, add, persentil 4, add, persentil 5, add. Lalu centang standar referensi, variance, range, minimum, maksimum, standar error, mean, median, skewness, dan kurtosis. Lalu klik continue.
Cards, pilih histogram, centang show normal kurva on histogram, continue, klik OK. Ya, dan ini adalah data statistik yang telah dianalisis atau frekuensi analisisnya. Ada mean, ada standard error of mean, median, standard deviasi, variance, skewness, standard error of skewness, kurtosis, standard error of kurtosis, range, minimum, maksimum, dan nilai presentil 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ada data, jumlah data semuanya ada 21 dengan frekuensi 11111, karena dalam data hanya terdapat 111 untuk setiap data. Dan ada persen, valid persen, dan kumulatif persennya. Di bawahnya ada diagram histogram dari data tidak berkelompok, yaitu data tidak berkelompok dari data kemiskinan NTT per kabupaten kota tahun 2019. Yang kedua, saya akan mempraktekkan dan menjelaskan cara menginput data ke dalam aplikasi SPSS dan menganalisis data secara deskriptif. Tetapi ini berbeda dari yang pertama. Yang kedua ini saya akan menganalisis data kemiskinan, yaitu data berkelompok. Kita akan mengcopy data yang sama yang berada di Excel, itu data kemiskinan tahun 2019 per kabupaten di NTT. Lalu dipaste ke aplikasi SPSS. Lalu ke variabel kita akan mengubah namanya menjadi data. Dan desimalnya kita edit ke 0 supaya di belakang angkanya itu tidak ada 2 angka di belakang koma atau tidak ada bilangan desimal. Selanjutnya kita ke menu transfer, record into different variables, klik data, lalu pindahkan. Name-nya kita beri nama input data atau int data, lalu labelnya kita beri interval. Klik change, lalu klik Alt and New Values, klik range. Dalam range kita akan mengetik atau mengisi dengan range yang kita sudah hitung secara manual, yaitu ada 18700 sampai 41022. Value 1 add 41023 sampai
63345 value 2 add. Begitu seterusnya sampai pada value-nya yang kelima. Lalu ring 107922 sampai 130313 value 5 add. Continue. Setelah itu, supaya jangan ada koma atau bilangan desimal, maka kita akan mengedit desimalnya dari 2 ke 0. Dan ini hasilnya, yaitu 2 angka di belakang koma sudah hilang atau desimalnya sudah hilang. Setelah itu kita edit value-nya, yaitu dengan value 1 8 700 sampai 41022 add. 2 4 1023 sampai 6 3 345 add. Begitu seterusnya sampai value-nya yang ke-5. 3 6 3 3 4 6 sampai 85 6 6 8 add. Empat 8 5 6 6 9 sampai 1 0 7 9 9 1 add. 5 1 0 7 9 9 2 sampai 1 3 0 3 1 3 add. Klik OK. Lalu kembali ke data view, dan langkah yang terakhir kita akan menganalisis data, yaitu klik menu analisis, deskriptif statistik, frekuensi. Klik interval, pindahkan ke variabel S, statistik. Checklist persentil, kita akan menghitung persentilnya, yaitu persentil 1 add, persentil 2 add, persentil 3 add, 4 add,
dan 5. Add checklist standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum, standard error mean, median, skewness, dan kurtosis. Continue. Histogram show normal kurva. Continue. Lalu klik OK. Dan ini adalah hasil dari analisis data berkelompok. Ada mean, standard error of mean, median, standard deviasi, variance, skewness, standard error of skewness, kurtosis, standard error of kurtosis, range, minimum, maksimum, dan persentilnya. Persentil 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada interval kelas dan frekuensinya, yaitu ada dari 18700 sampai 41022. 9, ada 9, frekuensinya 9. Dari 41023 sampai 63345 ada frekuensinya 5. 63346 sampai 85668 frekuensinya 3. 85669 sampai 107991 frekuensinya 2. 107992 sampai 130313 frekuensinya 1. Jadi total frekuensinya ada 21. Juga ada nilai persen, valid persen, dan kumulatif persen. Selanjutnya terdapat juga diagram histogram interval. Demikian hasil praktek dan penjelasan saya mengenai cara menginput dan menganalisis data secara deskriptif ke dalam aplikasi SPSS dengan data yang dianalisis, yaitu data kemiskinan Provinsi NTT per kabupaten kota tahun 2019. Sekian dan terima kasih.